Kalau bicara substansi pasti kita semua bertanya, untuk apa amandemen Undang-Undang Dasar saat ini? Amandemen itu tidak membuat COVID ini sirna, amandemen itu tidak membuat ekonomi itu kemudian bangkit, ekonomi tentu saja tidak bisa membuat orang yang sakit mulai sembuh. Jadi tidak ada urgensinya. Itu yang pertama. Yang kedua secara politik, kalau partainya Bung Basara ini berkehendak mau terjadi amandemen, besok pun bisa jadi itu barang tanpa PAN sekaligus. Ya. Karena kita sudah melihat korespondensi historisnya, kekuatan parlemen yang cukup dominan, Undang-Undang Cipta Kerja bisa simsalabim dikebut dalam waktu yang dekat, termasuk juga misalnya revisi Undang-Undang KPK. Jadi sebenarnya ini soal political will aja. Kalau grupnya Bung Bas yang kemudian masuk PAN di dalamnya ini ingin mengamandemen, salah satunya soal jabatan presiden 3 periode, saya kira ini akan leading dan mudah saja, Mas Henry. Tapi ingat, jabatan presiden 3 periode ini kan ibarat jebakan Batman kalau ingin memajukan Jokowi kembali. Kenapa? Karena belum tentu Jokowi ini bisa diusung kembali oleh PDIP. Siapa tahu ketua umum mereka yang akan diusung, Mbak Megawati Soekarno Putri. Atau bisa juga jabatan presiden 3 periode ini kan membuat sosok seperti SBY dan JK bertanding ulang di Pilpres 2004 nantinya. Dan belum tentu misalnya Jokowi itu sekalipun maju bisa menang. Ini menurut saya cukup spekulatif. Nah, saya justru menduga amandemen Undang-Undang Dasar rencananya ini terkait dengan jabatan, pemanjangan jabatan presiden dan DPR. Terkait dengan usulan memundurkan pemilu ke 2027, Mas Indro. Itu kan ramai belakangan. Bahwa misalnya pemilu diundur menjadi 2027 dengan alasan pandemi. Itu artinya jabatan presiden, jabatan DPR itu diperpanjang. Yang itu artinya juga harus mengotak-atik Undang-Undang Dasar 45. Ini yang saya kira dalam pikiran-pikiran senyap kita mulai harus muncul. Akan banyak kejutan yang kemungkinan akan terjadi di tengah superioritas dan powerfulnya ya, parlemen dan pemerintah. Itu yang sebenarnya paling penting kita intai ke depan. Makanya kemudian ini yang mestinya kita harus lihat bersama, apakah PDIP akan meninggalkan satu legasi yang baik di tengah godaan kekuasaan yang cukup luar biasa ataupun yang tidak. Dan ini yang sebenarnya yang menjadi kekhawatiran kita bersama sebagai aktivis demokrasi dan aktivis pemilu. Dan yang terakhir yang ingin saya katakan, tentu saja kalau PAN ini diakomodasi, paketnya all in dong, pasti samikna wa atokna. Apapun kebijakan politik pemerintah pasti akan diikuti sebagai partai yang kemudian di tengah jalan berkoalisi. Jangankan amandemen, kebijakan-kebijakan tak populis sekalipun pasti akan diusung nantinya. Itu logika koalisi loyal tanpa batas. Nah, tapi saya menduga hal lain sebenarnya, Mas Petro, terkait dengan PAN itu masuk. Selain spekulasi soal amandemen, saya menduga ini kan untuk melengkapi varian Islam yang ada di barisan Jokowi. NU misalnya sudah ada PKB dan P3. Ini barisan Muhammadiyah dengan wajah PAN sudah diakomodasi. Dan yang paling penting sebenarnya, sepertinya Jokowi ini ingin keluar dari bayang-bayang kutukan periode kedua. Kutukan periode kedua itu adalah akan ada kemungkinan partai koalisi Jokowi itu akan kritis dari dalam. Seperti yang dilakukan oleh PDIP beberapa waktu yang lalu. Mengkritis apabila pemerintah itu mengibuli rakyat, partai politik itu mengibuli rakyat. Karena secara sosiologis, partai politik itu adalah tempat bertemunya ide, gagasan, cita-cita, ideologi kelompok masyarakat yang mempunyai persamaan. Jadi masing-masing partai politik mempunyai basis konstituen sendiri, mempunyai basis sosial sendiri, mempunyai ideologi politik sendiri. Jadi dalam hal seperti inilah kemudian representasi dari wakil-wakil rakyat itu mewakili rakyat yang diwakili. Gitu. Iya. Untuk saat ini Partai Amanat Nasional tidak setuju amandemen mengingat kondisi situasi pandemi COVID, kemudian pemulihan ekonomi nasional, suasana hati masyarakat yang sedang susah, lapangan pekerjaan juga sulit. Tidak perlu diamandemen, walaupun untuk PPHN sekalipun. Jadi gini, kalau soal amandemen, jangan ditutup dong, karena itu ada pasal 37 Undang-Undang Dasar 45. Gitu. Jadi dalam kondisi saat ini tidak usah amandemen. Tidak usah amandemen. Nanti kalau dalam suasana era baru, situasi baru, sudah stabil ekonomi, rakyat kemudian bisa keluar dengan normal, kemungkinan kita wacanakan kembali amandemen. Kami
Mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. PB HMI tolak wacana Presiden 3 periode. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan alat. 2 periode saja sudah amburadul, apalagi 3 periode. Wacana Presiden 3 periode. PB HMI. Waspadai amandemen Undang-Undang Dasar celah pintu masuk. mudanews.com. Ketua Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam atau PBHMI bidang pembangunan demokrasi politik dan pemerintahan Ilham Fadli sangat menyayangkan kencangnya isu soal masa jabatan presiden 3 periode atau perpanjang masa jabatan presiden. Menurutnya wacana perpanjangan masa jabatan presiden dengan alasan darurat COVID-19 tidak dapat dibenarkan. Bahkan dengan alasan apapun, karena pasal 7 Undang-Undang Dasar atau UUD 1945 secara tegas menyebutkan presiden dan wakil presiden menjabat selama 5 tahun dan hanya bisa diperpanjang 1 kali. Maka skenario menambah masa jabatan presiden adalah tindakan yang inkonstitusional karena bertentangan dengan konstitusi. Jelas pria yang bisa disapa Fadli kepada media Rabu 1 September 2021. Dikatakan dia, di luar wacana perpanjangan masa jabatan presiden, sejumlah partai politik gencar mewacanakan mengubah atau mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 dengan berbagai alasan. Amandemen konstitusi ini dapat menjadi pintu perpanjangan masa jabatan presiden. Meskipun tidak langsung kepada masa jabatan presiden, ini bisa masuk melalui pintu usulan-usulan di aspek yang lain, ungkap Fadli. Lebih jauh ia menjelaskan, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 jika hanya mau dijadikan alat untuk melanggengkan oligarki, tentu adalah perbuatan yang telah menyimpang dari semangat reformasi. Jadi jangan jadikan pandemi COVID-19 sebagai alasan untuk menjadi pintu masuk memperpanjang masa jabatan presiden melalui skenario amandemen, jelasnya. Fadli menyebut tidak ada ketentuan perpanjangan tahun masa jabatan, seperti yang disebut pasal 22E ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar NRI 1945 tegas mengatur pemilu diselenggarakan 5 tahun sekali termasuk pemilihan presiden, bahkan di era COVID-19. Pandemi COVID-19 tidak hanya terjadi di Indonesia namun menyebar di hampir seluruh dunia. Namun di negara manapun juga tetap saja dilaksanakan pemilu atau pilpres sesuai jadwalnya, seperti di Amerika Serikat atau AS dan beberapa negara lainnya, tukas Fadli. Tidak hanya itu, akademisi soal wacana amandemen Undang-Undang Dasar 45, skenario untuk mempertahankan kekuasaan tanpa pemilu. Akademisi politik Hamka belak-belakan memberikan pandangannya terkait wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang membahas program pembangunan semesta berencana atau PPHN. Wacana yang digulirkan oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo atau Bamsud untuk mengembalikan wewenang MPR itu pun membelah parlemen. Saat ini, partai politik yang mendukung amandemen adalah PDIP dan Partai Gerindra. Sementara itu yang menolak adalah Partai Demokrat, Nasdem, Golkar, dan PKS. Partai politik lainnya hingga saat ini belum menyatakan sikap dengan tegas. Tak hanya itu, anggota DPD pun mengaku akan walk out jika wacana amandemen tetap dilanjutkan. Menurut Hamka, hal itu mengindikasikan ada kepentingan di balik wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Pasti ada kepentingan tertentu yang melatar belakangi niatan untuk mengamandemenkan kembali Undang-Undang Dasar 1945, ujar Hamka kepada genpi.co Jumat 27 Agustus. Pengajar di FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta itu pun mencurigai bahwa ada niatan dari pemerintah untuk memperpanjang kekuasaan. Saya curiga amandemen kali ini untuk mempertahankan kekuasaan lebih lama tanpa pemilu, ungkapnya. Terima kasih telah kunjungi channel ini. Kami hanyalah sebatas menginformasikan, Andalah yang memutuskan. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan.